Shalom anak-anak semuanya. Wah, senang sekali kita bertemu lagi untuk belajar bersama-sama firman Tuhan ya. Saya senang kamu semua sudah siap untuk belajar firman Tuhan. Ayo siapkan Alkitabnya ya. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sungguh senang dan bersuka cita karena kami merasakan kasih-Mu, kebaikan-Mu. Hari ini kami senang sekali karena kami bisa belajar lagi firman Tuhan. Tolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami, memberikan hikmat pengertian, supaya kami makin mengenal Tuhan Yesus, kami mengerti kebenaran firman Tuhan, kami diberikan kekuatan untuk mentaati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, pelajaran kita hari ini berjudul Tuhan Yesus meredakan angin topan dan danau. Nah, nas Alkitabnya diambil dari Kitab Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, Kitab Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25, dan Kitab Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Nah, puji Tuhan. Anak-anak, pernahkah kamu melihat sebuah danau? Ya, danau itu seperti kolam yang sangat besar tapi dalam sekali. Nah, anak-anak, di Alkitab ada sebuah danau yang sering disebut, yaitu Danau Galilea. Anak-anak, Danau Galilea itu sebuah danau yang sering diseberangi oleh Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Danau Galilea itu sebuah danau yang besar, sampai ada orang yang mengatakan itu laut, ya, karena danaunya danau yang sangat besar dan sangat dalam. Anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus sudah biasa menyeberang dengan perahu dan mencari ikan di Danau Galilea, sehingga mereka sangat mengenal keadaan dan situasi Danau Galilea. Nah, pada suatu hari setelah hari sore menjelang malam, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Kemudian Tuhan Yesus bersama murid-muridnya meninggalkan orang banyak dan mereka naik perahu. Anak-anak, ada juga waktu itu perahu lain yang ikut menyeberang di Danau Galilea. Jadi bukan hanya satu perahu saja ya, ada beberapa perahu yang menyeberang Danau Galilea. Anak-anak, sementara mereka menyeberangi Danau Galilea, Tuhan Yesus tertidur dalam perahu karena Tuhan Yesus sudah lelah seharian mengajar dan menolong orang banyak. Ketika hari semakin malam, murid-murid Tuhan Yesus yang sudah terbiasa menyeberang Danau Galilea dan sudah sangat mengetahui keadaan Danau Galilea itu, tiba-tiba mereka merasakan ada tiupan angin taufan yang sangat dahsyat. Malam itu taufan itu mengamuk. Perahu yang mereka tumpangi terombang-ambing dengan keras. Angin taufan itu bertiup sangat keras. Dikatakan di dalam Alkitab, angin taufan itu mengamuk dahsyat. Jadi pasti itu adalah angin taufan yang sangat menakutkan. Sehingga malam itu suara ombak di Danau Galilea bergemuruh. Dan ombak besar itu menyembur ke dalam perahu. Sehingga perahu menjadi penuh dengan air. Anak-anak, sungguh malam itu sangat menakutkan. Meskipun murid-murid Tuhan Yesus sudah sangat mengenal keadaan Danau Galilea, tetapi angin taufan yang dahsyat malam itu membuat perahu mereka seperti mau tenggelam. Coba kamu bayangkan, jika kamu berada di dalam perahu itu,
bagaimana perasaanmu? Ya, pasti takut. Saya juga kalau ada di situ pasti sangat ketakutan. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang sangat ketakutan. Saat itu mereka membangunkan Tuhan Yesus dan berteriak-teriak. Kata mereka kepada Tuhan Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Anak-anak murid-murid Tuhan Yesus berpikir, Tuhan Yesus enak-enak tidur, tenang, dan Tuhan Yesus tidak mempedulikan keadaan mereka yang dalam bahaya. Bahkan mereka bisa mati karena tenggelam. Anak-anak, apakah menurutmu saat itu Tuhan Yesus tidak peduli dengan keadaan murid-muridnya? Tentu saja tidak demikian ya. Anak-anak, Tuhan Yesus selalu mempedulikan atau memperhatikan keadaan murid-muridnya. Anak-anak, kadang-kadang ketika kita mengalami kesulitan, masalah, sakit, atau kesusahan yang lain, kita juga suka berpikir Tuhan Yesus tidak mempedulikan kita. Anak-anak, itu pikiran kita yang sangat terbatas dan kurang percaya. Anak-anak, ketahuilah Tuhan Yesus selalu mempedulikan kita, sebab Tuhan Yesus mengasihi kita apapun keadaan kita. Sama seperti ketika murid-muridnya berpikir Tuhan Yesus tidak mempedulikan mereka. Tuhan Yesus sesungguhnya mempedulikan dan mengetahui keadaan yang dihadapi oleh murid-muridnya. Anak-anak, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia mempedulikan murid-muridnya. Saat itu Tuhan Yesus bangun. Lalu Tuhan Yesus menghardik angin itu. Ayo kita baca sama-sama apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Kita akan membaca dari Markus pasal 4 ayat 39. Ayo kita baca ya. Ia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Coba kita ulang dua kata terakhirnya ya. Diam, tenanglah. Wow, hanya dua kata, yaitu diam, tenanglah. Apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu? Benar sekali anak-anak, suara ombak yang bergemuruh, suara angin tofan yang keras yang mengamuk itu tiba-tiba berhenti. Semua jadi sunyi. Danau menjadi tenang. Tidak ada ombak besar lagi yang menyembur-nyembur. Perahu jadi tenang. Nah, jika kamu dan saya ada di sana, pasti tercengang. Heran sekali ya. Suatu kuasa yang sangat dahsyat dinyatakan hanya dengan dua kata. Kuasa Tuhan Yesus lebih dahsyat dari taufan yang mengamuk tadi. Kuasa Tuhan Yesus tak tertandingi. Tuhan Yesus, pencipta seluruh alam semesta, berkuasa atas seluruh ciptaannya. Alam ciptaan tunduk kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, dalam kitab Mazmur 77 ayat 17 dikatakan seperti ini. Air telah melihat Engkau ya Allah. Air telah melihat Engkau dan menjadi gentar. Bahkan samudra raya gemetar. Wow, sungguh dahsyat Allah kita, Allah di dalam Yesus Kristus. Alam raya, alam semesta gemetar terhadap kuasanya. Anak-anak, Tuhan Yesus pada waktu itu mengetahui ketidakpercayaan murid-muridnya. Sebab itu Tuhan Yesus menegur mereka dengan berkata seperti ini. Mengapa engkau begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Anak-anak, bukankah itu juga yang sering kita alami? Kita seringkali tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang berkuasa menolong kita.
kita sering meragukannya. Anak-anak, Tuhan Yesus ingin kamu dan saya mempercayai Dia dalam segala keadaan. Tuhan Yesus berkuasa menolong kamu, menolong saya. Anak-anak, pada waktu itu orang-orang yang telah melihat semua yang terjadi dan murid-muridnya menjadi sangat ketakutan melihat kuasa Tuhan Yesus. Mereka berkata satu dengan yang lainnya, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Wah, anak-anak, mereka masih saja belum mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Mereka masih belum yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang berkuasa atas segala ciptaannya. Anak-anak, apakah kamu percaya akan kuasa Tuhan Yesus dalam hidupmu? Atau kamu masih meragukannya? Anak-anak, Tuhan Yesus itu berkuasa menyatakan kuasanya dalam hidupmu. Anak-anak, tahukah kamu kuasa terbesar yang Tuhan Yesus nyatakan dalam hidupmu adalah kuasa membebaskan kamu atau menyelamatkan kamu dari dosa. Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. Tetapi hal yang lebih besar, hal yang lebih hebat dari Tuhan Yesus adalah Dia berkuasa atas dosa dan maut. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia rela menderita, Dia rela diolok-olok, Dia rela dipukul sampai berdarah-darah tubuhnya, dimahkotahin duri, tangan dan kakinya dipaku, untuk menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kamu yang berdosa. Tuhan Yesus mati di kayu salib menyerahkan nyawanya, tetapi kuasa-Nya yang besar membuatnya bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus mengalahkan kematian. Tuhan Yesus mengalahkan kuasa maut. Anak-anak, itu adalah kuasa yang terbesar yang Tuhan Yesus nyatakan bagi kamu dan saya yang berdosa. Tuhan Yesus ingin kamu mempercayainya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Tuhan Yesus berkuasa atas hidupmu. Kalau ada di antara kamu yang hari ini belum pernah mengatakan percaya kepada Tuhan Yesus, atau kamu masih ragu-ragu bahwa Dia berkuasa untuk menyelamatkan kamu dari dosa, tetapi kamu hari ini sungguh-sungguh mau mengatakan dan mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, kamu dapat mengangkat tanganmu dan kamu bisa berkata seperti ini kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya percaya Engkau sudah menyerahkan nyawamu di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan saya dari dosa. Saya percaya Engkau mengampuni saya dan Engkau berkuasa menyelamatkan saya. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus senang jika kamu percaya kepadanya. Dia berkuasa menyelamatkan kamu dari dosa dan Dia juga berkuasa menolong kamu. Nah, bagi anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bersyukurlah bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, dan Dia juga Tuhan yang jadi penolongmu dalam segala keadaan di dalam kehidupan kamu. Dia mempedulikanmu, memperhatikanmu, dan selalu siap untuk menolong. Anak-anak, marilah kita akan mengucapkan ayat hafalan kita dari Mazmur 47 ayat 3. Mari kita ucapkan sama-sama ya. Mazmur 47 ayat 3. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ayo kita akan katakan satu kali lagi ayat hafalan kita ini ya. Mazmur 47 ayat 3. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Mazmur
47 ayat 3. Anak-anak, Dialah Tuhan Raja yang besar itu, Tuhan Yesus, yang layak kita sembah, layak ditinggikan. Dan kita sungguh perlu mempercayainya dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus senang jika kamu mau menyerahkan hidupmu, mempercayai Dia sebagai Tuhan Juru Selamat dan Penolongmu. Nah, anak-anak, firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami untuk mengenal-Mu lewat firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan Juru Selamat yang hebat, yang berkuasa atas alam semesta dan juga berkuasa atas hidup kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menyelamatkan hidup kami dari dosa dan Engkau menjadi penolong bagi kami dalam segala keadaan. Ini anak-anak-Mu Tuhan yang mengucap syukur dan mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.